Oke, apa kabar semuanya? Ya, saya harapkan semuanya baik-baik saja dan dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan di pertemuan keempat. Oke, di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang perangkat keras komputer. Jadi silahkan diperhatikan, didengarkan apa yang kurang paham. Ya, nanti akan kita diskusikan di grup kelas masing-masing yang sudah ada dan yang dibuat oleh komisarisnya khusus untuk mata kuliah pengolahan teknologi informasi. Oke, di sini langsung saja saya menjelaskan ya tentang perangkat keras komputer. Pada dasarnya perangkat keras komputer itu ada 4 atau bisa dibedakan menjadi 4, yaitu ada disebut dengan perangkat masukan, perangkat proses, keluaran, dan penyimpanan, atau input, proses, output, dan memori. Di sini kita akan membahas satu persatu dari komponen-komponen input tersebut. Oke, yang pertama di sini kita lihat ya gambaran umum secara umum ya tentang penyusunan komputer personal ya perangkat kerasnya itu. Mulai dari monitor, keyboard, ya CD-ROM, hard disk, mouse, speaker, printer dan lain sebagainya. Ini kira-kira seperti ini dia. Oke, jadi untuk perangkat input itu merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk menerima data yang diolah ke dalam komputer. Jadi pada dasarnya untuk input ini sendiri terbagi ke dalam dua. Yang pertama yaitu input langsung dan input tidak langsung. Input langsung itu adalah input yang langsung diproses oleh CPU ya tanpa melalui media yang lain. Contohnya seperti mouse, keyboard, joystick dan lain-lain sebagainya. Jadi Anda lihat di mouse itu ya biasanya dia itu langsung terkoneksi ya ke komputer itu sendiri atau ke PC itu sendiri ya ataupun mouse. Yang pertama kita akan membahas yaitu keyboard. Yang mana kita tahu bahwasanya keyboard itu merupakan sekumpulan tombol yang tersusun pada satu tempat ya, yaitu disebut dengan mesin ketik. Jadi pada umumnya dia mempunyai antara 85 sampai 120 tombol ya dalam satu papan tersebut. Dimulai dari huruf-huruf, angka, simbol ataupun karakter khusus dan tombol fungsi ya seperti F1 sampai F12. Ini adalah contoh daripada keyboard standar. Ya di sini bisa Anda perhatikan ini adalah jenis keyboard standar yang QWERTY. Ya susunannya kurang lebih seperti ini. Ya nanti akan saya berikan contoh-contoh ya jenis-jenis keyboard ya dan bentuk gambarnya seperti apa dan nanti bisa ibu dan bapak-bapak sekalian juga ya membacanya atau mencarinya lebih jelas, mempelajarinya nanti dari Google. Ini adalah jenis keyboard QWERTY ya yang sangat umum digunakan pada saat ini. Keyboard QWERTY ini mulai ada itu pada tahun 1978 yang lalu. Ya, ini merupakan standar mesin ketik komersial ya yang bergantung pada jenis QWERTY. Ini adalah jenis keyboard papan ya QWERTY. Yang selanjutnya adalah ada keyboard clone Kernberg. Ini merupakan keyboard yang memisahkan antara dua sisi yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Jadi kedua bagian kira ini nih ya dipisahkan dengan sudut 15 derajat dan mengarah miring ke bawah. Ini adalah jenis keyboard Kloppenberg. Selanjutnya adalah keyboard Dvorak ya. Salah satu keyboard Unix lainnya berada dalam jenis yang ketiga yaitu Dvorak. Keyboard ini dibuat pada tahun 1932 ya yang dirancang sedemikian rupa menitik beratkan beban saat menulis ke tangan kiri. Jadi lebih banyak tangan kiri yang untuk melakukan proses ya penulisannya. Ini adalah jenis keyboard daripada Dvorak itu sendiri. Selanjutnya adalah keyboard Maltron ya. Maltron dibentuk agak cengkung ke dalam agar jari-jari digunakan tidak terlalu dalam posisi lurus. Ini adalah jenis keyboard Maltron sendiri. Selanjutnya adalah keyboard mechanical ya jenis keyboard yang mudah diakses dan laku di kalangan umum. Ya, ini adalah keyboard mechanical, ini biasanya digunakan oleh para gamers. Selanjutnya adalah keyboard one hand ya, sesuai dengan namanya keyboard ini hanya untuk menitik beratkan pada satu tangan yang bekerja saja.
Ini adalah keyboard one hand. Ini juga banyak digunakan oleh para gamers. Soalnya adalah keyboard numerik, khusus penggunaan tertentu yang tidak ada salahnya dibuat suatu keyboard numerik. Jadi keyboard numerik ini menjadi salah satu bukti bahwa keyboard itu dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, jadi ya keyboard numerik ini juga digunakan bila ingin masukkan satuan jumlah besar dengan angka-angka yang banyak. Jadi dia memang khusus ya, dibuat hanya untuk numerik saja. Ini adalah jenis gambar keyboard numerik ya, bisa Anda lihat, dan banyak lagi jenis-jenisnya. Ini merupakan salah satu contoh. Keyboard virtual ya, keyboard virtual ini merupakan keyboard ya, keyboard yang membuktikan kemajuan zaman dan teknologi ya. Jadi hadir melalui keyboard virtual. Jadi keyboard virtual ini ya sudah digunakan di negara-negara maju. Ini dia jenis keyboard virtual ya, dia hanya berbentuk cahaya langsung ke dalam meja kita dan kita langsung bisa mengetik ya di cahaya yang dihasilkan oleh cahaya di atas meja kita. Yang kedua, alat input yang langsung diproses yaitu mouse. Mouse ini merupakan perangkat yang digunakan untuk menginputkan data dengan cara menekan tombol. Ya, tombol klik. Jadi kalau tombol itu, istilah dalam mouse itu ada klik, ada double klik, ya, ada klik kanan, ya, ada klik kiri, ya, klik kanan, ada drag and drop, proses, icon, itu klik, tahan, dan geser. Seperti itu kira-kira. Jadi ada 3 tipe jenis mouse. Yang pertama adalah mekanis, itu memiliki bola karet di dalamnya. Ini merupakan mouse yang dulu pertama kali muncul, yaitu dia dalam bentuk mekanis. Yang kedua adalah optomekanis, ya, mouse mekanis baru yang ada menggunakan sensor optik. Sedangkan yang ketiga adalah mouse optik, itu setelah menggunakan laser, itu mendeteksi gerak mouse tersebut. Ini ada gambar mouse standar ya, yang bisa Anda lihat. Dan yang pertama itu menurut metode pendeteksian mouse ya, ada mechanical mouse. Salah satu ciri mechanical mouse yakni mempunyai komponen yang mirip sekali dengan bola di bagian bawahnya. Jadi mirip bola itu juga ternyata bisa menggerak ke segala arah. Ya, jadi mouse mechanical ini ya, mouse yang masih manual sekali ya dulu. Ini bisa Anda lihat gambar mouse. Jadi kekurangannya itu untuk mouse mechanical ini sendiri ya, gampang sekali itu tutup bawahnya itu untuk kita buka ya, kita ambil bolanya. Nah, kalau udah kita ambil bolanya ya, mouse itu udah nggak bisa digerakkan lagi. Mau geser ke kiri ke kanan ya, dia tetap untuk layar penunjuknya itu ya, kursornya itu nggak akan berpindah posisi. Kenapa? Karena untuk penggeraknya itu udah nggak ada, itu bola gitu. Dan ini sangat rentan ya, sangat rentan rusak walaupun baru kita beli umpamanya. Ya, habis itu kita pakai, kita tinggal, rupanya diambil orang bolanya ya untuk main-main, ya sudah, dia menjadi barang rongsokan, nggak bisa lagi kita gunakan. Optomechanical mouse ya, secara prinsip sama dengan mechanical mouse, hanya saja pada mouse tipe ini ya, selain terdapat bola di dalamnya juga terdapat sinar yang merepresentasikan posisi koordinat pointernya itu. Ini adalah jenis ya optomechanical mouse. Habis itu ada optical mouse ya, tidak menggunakan sistem mekanik sama sekali. Sebagai gantinya tipe ini menggunakan sinar laser untuk mendeteksi pergerakan mouse. Ini dia ya, mungkin yang Anda gunakan sekarang, yang saya gunakan ini masih optical mouse, sudah menggunakan ya teknologi optical mouse. Habis itu menurut metode pendeteksian mouse ya, mouse itu bisa juga dibagikan ke dalam beberapa bagian. Ada yang namanya trackball mouse. Jadi trackball mouse ini memiliki ciri fisik yang sesuai dengan namanya, di mana mouse ini memiliki bola kecil di tengahnya yang digunakan untuk penggerakan pointer. Lihat di sini ya, ini adalah trackball mouse. Ya, ini yang disebut dengan bola tersebut. Inilah yang untuk melakukan penggeseran ya, penggeseran pointernya itu. Selanjutnya ada bus mouse ya, mouse jenis ini diterkoneksi pada PC melalui bus yang digunakan pada awal digunakannya komputer IBM. Jadi mouse ini terkoneksi ke PC melalui perangkat bus yang terintegrasi pada ISA Edge-in Card. Jadi ini adalah jenis mouse, bus mouse
Ya, lihat di sini. Ini yang disebut tadi, ya, terkoneksi langsung ke bagian bus, ya, perangkat bus. Ini maksudnya perangkat busnya ini di sini. Selanjutnya adalah MOS serial MOS, ya, disambung melalui serial port, yaitu sebuah media komunikasi digital. Untuk serial MOS, ini adalah serial MOS, ya, dia hampir, ya, bentuknya masih sederhana dulu. Terus ada PS, ya, PS2 digunakan konektor berupa 6 pin mini DIM, ya. MOS ini booming mulai tahun 1987. Ini adalah MOS PS2. Jadi kalau umpamanya pinnya ini bengkok atau patah saja, ya, satu, dia udah nggak bisa digunakannya. Maka di saat kita mengkoneksikan ke PC kita, ya, kita memang harus hati-hati dan memang sudah pas, ya, posisi pinnya ini dengan lubang-lubang yang ada di PC kita, baru kita tekan. Jangan sampai bengkok atau patah. Ada USB MOS, ya. Hanya beda di portnya. MOS ini menggunakan USB sebagai jembatan pengirim sinyal dari MOS ke monitor. Ini dimulai diproduksi pada tahun 90-an. Ini MOS USB, ya, jenisnya. Hampir sama seperti MOS PS2, cuman hanya media inputnya aja untuk mengkoneksikannya ini aja yang berbeda. Terus ada wireless MOS, ya. Wireless MOS seperti ini bentuk gambarnya, ya, ini sudah banyak beredar, ya, di kalangan umum, bahkan mungkin Anda adalah salah satu pengguna daripada wireless MOS ini sendiri. Ada MOS gaming, ya. MOS gaming ini dikatakan MOS gaming karena gaming MOS memiliki fitur dan tombol-tombol tambahan, ya, untuk kebutuhan para pecinta game. Ini adalah jenis daripada MOS gaming, ya. Dia bentuknya lebih unik lagi daripada MOS yang biasa digunakan. Yang selanjutnya adalah joystick, ya, ini tongkat yang penggunaan untuk menggerakkan kursor, ya, dilakukan dengan memegang tongkat yang dapat diputar sampai 360 derajat. Biasanya digunakan untuk permainan games. Ini bisa Anda lihat gambar-gambar daripada joystick, ya, tipe-tipe daripada joystick itu sendiri. Touchscreen, ya, yaitu difungsikan sebagai cara menyentuh layar monitor atau pad untuk merespon objek program. Ini adalah touchscreen. Ini merupakan juga adalah media input langsung. Yang kedua adalah perangkat input tidak langsung, yaitu input, ya, yang diinputkan itu tidak langsung diproses oleh CPU, tetapi direkam terlebih dahulu ke satuan media yang berbentuk simpanan luar atau external memory. Contohnya seperti pita magnetik, ya, disk magnetik ataupun kartu plong. Jadi pita magnetik itu merupakan media penyimpanan magnetik. Biasanya terbuat daripada lapisan tipis yang dapat magnetik, ya, pada strip film plastik panjang dan sempit itu biasanya. Itu di Jerman dikembangkan pada tahun 1928. Lihat di sini, ini adalah contoh pada pita magnetik, ya. Jadi pita magnetik itu dia berbentuk pita hitam tipis gitu, ya. Kalau sekarang ini pada kaset lah, ya, kaset sebelum adanya MP3, MP4 dulu, sebelum adanya DVD, ya, kita dulu mendengarkan musik masih menggunakan kaset, atau nonton film dulu masih menggunakan video, ya, kaset seperti itu. Ini contoh-contoh sebenarnya pita magnetik. Disk magnetik, ya, merupakan piranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Ini merupakan gambar daripada disk magnetik, ya. Ini ada gambar hard disk, ya. Ini yang disebut dengan media penyimpanan luar. Yang ketiga adalah perangkat keluaran. Ini merupakan perangkat yang dipakai untuk menampilkan hasil proses. Jadi perangkat output atau disebut juga dengan perangkat keluaran ini terdiri dari beberapa alat penerjemah yang telah diproses oleh komputer ke dalam bentuk yang bisa dimengerti oleh user atau manusia sendiri. Jadi apa yang kita ketik di keyboard, ya, setelah itu akan diproses oleh CPU kemudian ditampilkan dalam bentuk output, yaitu di layar monitor. Umpamanya kita mengetik A, maka A yang akan ditampilkan di layar monitor tersebut. Contoh daripada perangkat input ini seperti monitor, printer, plotter, dan speaker, ya. Ini tampilan monitor. Jadi monitor itu merupakan salah satu jenis
soft coffee device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Ya, dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Di sini kita bisa melihat ya berbagai macam ukuran monitor ataupun jenis-jenis monitor. Ada monitor CRT. Ya, dari sekian banyak jenis monitor CRT yang hadir di komputer generasi 80-an sampai 2000-an. Ya, ini ada komputer CRT ya, Commodore Raytube. Dia masih menggunakan tabung tanpa udara ya ataupun tabung hampa. Terus ada monitor LCD ya, tipe monitor paling populer dan masih banyak digunakan orang saat ini. Ini adalah jenis daripada komputer LCD. Selanjutnya adalah monitor TVT ya. Ini adalah jenis daripada gambar monitor TVT. Selanjutnya adalah monitor LED ya. Ini adalah gambar daripada komputer LED. Ada juga DLV monitor. Ini adalah jenis daripada DLV monitor ya. Habis itu ada touchscreen monitor ya. Ini adalah gambar daripada touchscreen monitornya itu sendiri. Ada monitor plasma ya. Ini adalah jenis komputer plasma tersebut. Dan ada juga OLED ya. Ini adalah jenis komputer OLED ya. Itu merupakan jenis-jenis daripada monitor ya, yang bisa nanti tentang definisinya apa itu komputer OLED, apa itu komputer plasma, LCD ya. Itu silakan dibaca-baca sendiri. Selanjutnya adalah printer dan plotter. Jadi printer dan plotter ini merupakan perangkat pencetak yang merupakan perangkat hard copy, karena yang dihasilkan itu merupakan suatu hasil ya dari percetakannya. Kenapa dikata hard copy? Karena bisa kita pegang ya. Contoh kalian ngeprint lembar tugas ya, tugas itu Anda print ya, sudah tercatat dalam kertas seperti itu. Jadi terdapat 3 jenis hasil cetakan dari printer ya. Sesuai dengan nama printer itu, ada yang katakan dengan printer dot matrix ya, printer tinta, dan printer laser. Itu untuk jenis printer. Jadi plotter itu hampir sama dengan printer, namun biasanya digunakan untuk mencetak gambar grafik desain teknik yang ukuran besar. Contohnya seperti ntar lagi pilkada ya, itu papan-papan reklame yang ada poster-poster ya, siapa nanti menjadi calon pemimpin, bentuknya besar ya, itu biasanya di print dengan menggunakan jenis plotter. Terus ini adalah gambar printer tersebut ya. Ini ada printer dot matrix, ada printer laser ya, dan ada juga plotter sesuai dengan jenis-jenisnya tadi. Fungsinya semuanya sama ya, untuk menghasilkan output atau mencetak hasil daripada pemrosesan komputer. Yang selanjutnya adalah speaker. Jadi speaker ini merupakan menghasilkan format keluaran tipe audio ataupun suara. Ya, kalau jenisnya ada yang mono dan ada yang stereo. Juga jenis speaker aktif dan handset. Ini merupakan jenis speaker yang sering digunakan di notebook, di laptop ataupun di PC kalian. Selanjutnya adalah perangkat proses ya, yaitu Central Unit Processing ataupun CPU. Jadi perangkat pengolahan atau pemrosesan data dalam komputer itu adalah prosesor ya, atau lengkapnya adalah mikroprosesor. Namun umumnya pengguna komputer menyebutnya sebagai CPU atau Central Processing Unit. Jadi CPU ini ataupun prosesor ini merupakan otak daripada komputer yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi tugas daripada CPU itu melaksanakan dan mengawal keseluruhan operasi komputer, sehingga dapat dikatakan hampir pemikiran yang dilaksanakan di sini. CPU merupakan otak seperti saya jelaskan tadi. Ya, jadi CPU itu memiliki 3 komponen utama seperti unit kendali, unit aritmatika, dan unit logika. Ini adalah digambar daripada mikroprosesor ya, mulai dari yang awal dulu yaitu prosesor jenis C4004 ya. Ini juga ya perkembangan ada Core i7 ya. Ini merupakan pin atau bentuk atasnya ya prosesor itu. Jadi mikroprosesor itu terdapat beberapa pin ya, yang mana dalam pemasangannya itu tidak boleh terbalik ya, dan salah pinnya itu juga tidak boleh ada yang bengkok ataupun patah. Yang saat ini teknologi mikroprosesor biasanya itu sudah menggunakan teknologi tanam semuanya. Motherboard atau papan induk merupakan perangkat yang paling utama terdapat dalam susunan komputer, dikarenakan sebagai tempat bergantungnya semua komponen dalam komputer.
Ini adalah gambar daripada motherboard ya. Di dalam motherboard inilah semuanya dari memori, ya, prosesor dan lain sebagainya ya itu ditempel. Ya, di dalam motherboard itu juga banyak ya terdapat slot-slot ya yang fungsinya itu sesuai dengan kegunaannya. Yang terakhir adalah perangkat penyimpanan ya, perangkat penyimpanan atau memory device yang disebut dengan memori juga merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data dalam komputer. Ya, jadi memori itu ya berdasarkan letaknya itu dibedakan menjadi dua, ada memori yang diletakkan di dalam atau internal dan ada yang diletakkan di luar ataupun eksternal. Internal memori itu yang diletakkan pada perangkat motherboard. Data yang akan diproses ataupun hasil pemrosesan komputer disimpan dalam internal memory. Selain itu, internal memory juga digunakan untuk menyimpan program yang digunakan ya untuk dalam pemrosesan data. Jadi internal memory itu terdiri pada ROM dan RAM ya, read only memory dan random access memory. Ini adalah jenis ROM dan RAM ya di dalam komputer PC. Terus ada external memory yang tidak berhubungan langsung dengan motherboard disebut dengan external memory. Biasanya letaknya tidak berhubungan langsung dengan motherboard. Bahkan ada yang di luar casing ataupun CPU. Jadi untuk contoh daripada external memory ini seperti flash disk, hard disk, optical disk, CD-ROM dan lain sebagainya. Ini ada gambar-gambar daripada contoh memori eksternal ya. Jadi seperti flash disk kalian ya itu sudah termasuk ke dalam kategori ya penyimpanan eksternal. Multimedia itu merupakan yang biasa digunakan untuk akses data gambar, suara ataupun video ya, games, pengolahan foto digital dan lain-lain sebagainya. Sedangkan contoh software ini misalkan yang digunakan untuk antar multimedia itu ada MP3, MIDI, WAV dan lain sebagainya. Ya, itu merupakan materi-materi yang sudah saya jelaskan. Apabila ada di antara kalian yang tidak paham dari materi-materi tersebut, ya silahkan ditanyakan di grup kelas kita, yang mana nanti ibu-ibu, bapak-bapak ya bisa menanyakan apa yang kurang jelas dari materi tersebut. Nanti akan saya jawab ya di grup diskusi kita, di grup kelas diskusi kita masing-masing. Ini aja mungkin bisa saya sampaikan tentang perangkat keras. Lebih dan kurang saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri jangan lupa